Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya yang mengulas tentang realita kehidupan di sekitar dan sebuah bentuk opini masyarakat, serta yang mengulas tentang orang-orang yang memiliki halusinasi tingkat tinggi alias doboler. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Semoga kita semua dibukakan pintu rezekinya serta dilimpahkan rezekinya dan senantiasa diberikan kesehatan selalu. Allahumma amin. Ya, kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, pihak KPU telah mengadakan undian nomor urut partai ya, yang dimana telah diumumkan juga ya, ada 17 partai dan 6 partai lokal dari Aceh. Ya, dimana ada partai yang tidak lolos, yaitu ada Partai Umat serta Partai Berkarya. Ya, dari informasi yang saya kutip dari CNN Indonesia ya, belum lama ini ya, pihak dari CNN ya mendapatkan narasumber ya, seorang saksi ya, dimana terkait dari kinerja dari KPUD ya, KPU daerah itu ada yang memanipulasi data ya, yang dimana pengubahan data tersebut ya, itu ada nama-nama partai ya, yang di awal itu sebenarnya belum memenuhi syarat ya untuk ikut serta dalam pemilu 2024 yang akan datang ya. Adapun 3 partai itu menurut narasumber ya, yang seorang saksi ya, nanti akan saya hadirkan ya cuplikannya, tapi di sini ya ada rasa kurang kepercayaan kita ya sebagai masyarakat itu untuk KPU ya sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2024 nanti. Ya, berikut cuplikan videonya. Ya, yang pertama kali kita rasakan itu adalah begitu setelah penetapan
hasil verifikasi faktual pertama sebelum perbaikan. Itu ada partai yang berstatus BMS ya, belum memenuhi syarat, yaitu Partai Gelora. Setelah kami tetapkan dan partai itu ditetapkan belum memenuhi syarat, lalu sekretariat kami dapat perintah dari sekretariat provinsi untuk mengganti berita acara itu dan merubah status belum memenuhi syarat Partai Gelora itu untuk memenuhi syarat. Itu di awal-awal bulan November kemarin. Lalu sekretariat menghubungi kami para pimpinan komisioner dan meminta persetujuan bahwa katanya ini arahan perintah dari KPU RI. Tapi kami tidak menyetujui karena kita sudah melaksanakan pleno, BA sudah di-upload di Sipol, sehingga waktu itu tidak jadi kita MS-kan Partai Gelora yang berstatus belum memenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di verifikasi perbaikan, ada beberapa yang belum memenuhi syarat, seperti tadi Gelora dan ada Garuda. Dan di verifikasi perbaikan itu sekitar jam 2 dini hari, salah satu komisioner itu ditelepon oleh provinsi agar Partai Garuda di MS-kan dalam verifikasi administrasi sebelum kita lakukan verifikasi faktual. Akhirnya partai itu di MS-kan. Lalu beberapa hari kemudian kami dipanggil ya ke provinsi. Salah satu dipanggil itu ke ruangan salah satu komisioner, lalu kita dilarang membawa handphone diletakkan di luar, dan di dalam itu sudah ada KPU provinsi dengan sekretariatnya memerintahkan untuk meng-MS-kan partai-partai politik ini, dan bagi yang tidak bersedia dipersilakan untuk keluar ya, untuk mengundurkan diri dari KPU karena ini adalah perintah dari pimpinan ya. Untuk pimpinan ini maksudnya KPU RI. Sehingga kita diperintahkan untuk meng-MS-kan semua, waktu itu semua di kabupaten kota ini semua di-MS-kan walaupun mereka tidak memenuhi syarat, tetap mereka harus di-MS-kan. Lalu yang terakhir, waktu kami melakukan konsolnas di Jakarta, di Ancol, itu dihadiri oleh seluruh Indonesia 1-3 Desember, itu salah satu anggota KPU RI menyampaikan bahwa perintah ini harus dilaksanakan, tidak boleh bahwa perintah ini harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar nanti akan dimasukkan ke rumah sakit. Dan di sambutan resmi, di arahan resmi, jadi semua ketua dan anggota KPU RI bersama sekjen masing-masing memberikan arahan di hadapan seluruh peserta yang kurang lebih 6.000 orang. Salah satu anggota KPU RI mengatakan ini adalah arahan yang harus dilaksanakan, kalau tidak nanti akan dimasukkan ke rumah sakit. Di forum itu beliau tidak menyebut arahannya. Arahan yang beliau sebut itu adalah, yang dimaksudkan itu adalah arahan yang sudah disampaikan oleh KPU provinsi ke kita untuk meng-MS-kan, dan juga beberapa dari kami diundang kemarin itu ke Solo, bertemu dengan anggota KPU yang mengatakan akan masuk rumah sakit tadi itu, bagi yang tidak mengikuti arahan itu. Di Solo itu disampaikanlah perintah ya untuk meng-MS-kan beberapa partai, antaranya Gelora,
Garuda, PKN gitu. Di Solo ini rakor, uh, tapi tidak semua yang mengikuti. Kebetulan saya tidak mengikuti. Uh, Kebetulan saya tidak mengikuti. Yang mengikuti adalah divisi yang lain. Ancol saya ikut. Itu Pak Idam Khalid. Saya dengar serius. Di forum itu uh, sejauh yang saya dengar tidak ada yang spesifik menyebut arahan itu. Paling mereka menyebut ya kalau pimpinan membuat kebijakan itu pasti sudah ada pertimbangan. Baru hanya sekedar itu yang disampaikan oleh pimpinan lain, tidak spesifik bahwa ini perintah harus dilaksanakan dan ancaman, ada ancaman yang tadi itu. Nah itu yang sampai sekarang saya nggak ngerti nih. Ancaman tidak, tapi bahasa yang disampaikan oleh pimpinan kami di provinsi itu bagi yang kita ikut, silahkan keluar barisan, silahkan keluar gerbong. Itulah kira-kira maknanya, barangkali disuruh mundur atau bagi yang satu periode yang harap bisa bergabung lagi di periode berikutnya. Mungkin begitu takdiran saya. Ya, tidak diluluskan. Ya, di tempat saya, kalau secara pribadi banyak anggota KPU yang tidak mengikuti, tapi kan secara kolektif uh, akhirnya keputusan itu diambil dan ditetapkan. Ya, setelah kita menyaksikan bersama-sama ya dari kesaksian ya yang diberikan oleh narasumber ya, itu dia berarti salah satu dari anggota KPUD ya, salah satu dari anggota KPU daerah, yang dimana beliau katakan ya itu ada 3 partai ya yang awalnya itu belum memenuhi syarat ya atau BMS. Itu ada Partai Gelora, Partai PKN, dan Partai Garuda. Namun menurut pernyataan dari saksi ya, narasumber yang barusan kita saksikan barusan ya, itu dimanipulasi datanya ya, diubah datanya menjadi partai yang memenuhi syarat atau di MS-kan ya oleh KPUD ya. Adapun ancaman ya yang diberikan ya oleh para anggota KPUD ya provinsi itu bagi yang tidak menuruti perintah ya untuk meng-MS-kan partai-partai tersebut itu akan dimasukkan ke rumah sakit ya. Jadi ini udah betul-betul bentuk kejahatan ya kalau menurut saya.
memberikan diskriminasi ya untuk para anggota KPUD ya, agar mematuhi ya perintah yang diberikan oleh pimpinan KPU RI ya. Dengan adanya kesaksian tersebut ya, dan mungkin bukan hanya satu orang saja yang akan memberikan saksi seperti ini, mungkin masih ada orang-orang lagi yang akan berani ya, harus berani, karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara kita ya. Ini menyangkut proses ya, hasil dari pemilu 2024 nanti yang akan datang. Kalau ya ini saja pemilu 2024 ini aja belum dimulai, sudah ada yang namanya manipulasi data oleh pihak KPU. Lalu bagaimana nanti ke depannya untuk hasil ya pemilu 2024 yang akan datang nanti ya. Ini yang membuat kita ya sebagai masyarakat ya, semua dari Sabang sampai Merauke itu menjadi ragu ya akan kebenaran dan tentang kepercayaan kita ya sebagai masyarakat terhadap penyelenggara pemilu nanti ya, yaitu pihak KPU ya. Kita sebagai masyarakat tuh menjadi ragu ya terhadap pihak KPU, yang dimana suatu data ya itu bisa dimanipulasi ya dengan uang, semua bisa dijalankan, bisa dilaksanakan, bisa diubah ya. Ini yang akan membuat kekhawatiran ya kita sebagai masyarakat dan kepercayaan kita terhadap pihak KPU ya, yang dimana pihak KPU adalah penyelenggara ya pemilu yang akan menyelenggarakan pemilu di tahun 2024. Jadi kita sebagai masyarakat ya itu hanya mengharapkan ya agar nanti ya pemilu 2024 nanti itu bisa berjalan dengan jujur dan adil ya, tanpa adanya manipulasi data ya. Ini untuk ya kelangsungan bangsa dan negara kita sendiri ya. Jadi harusnya pihak KPU itu harus independen ya, harus netral, berdiri sendiri ya, dan harus punya sikap tegas ya, dan menjalankan tugasnya itu dengan sesuai prosedur ya, sesuai prosedur yang berlaku ya, agar menciptakan hasil ya sebuah pemerintahan ke depannya itu lebih baik
dari saat ini ya. Kita semua ya, para masyarakat itu juga hanya mengharapkan itu ya. Mengharapkan pemilu 2024 nanti itu bisa menghasilkan sebuah pemerintahan yang lebih baik, yang lebih maju, lebih sejahtera dari saat ini ya. Iya enggak? Iya kan? Apa tujuan kita mengadakan pemilu ya? Kita sebagai masyarakat ya, mengambil hak suaranya untuk memilih ya dari partai-partai ya yang telah diumumkan ya, dan dari partai tersebut ya itu menghasilkan seorang perwakilan ya yang menurut kita itu mampu ya mengemban amanah tanggung jawabnya ya untuk bisa memajukan bangsa dan negara kita ya, untuk bisa mensejahterakan kita para masyarakatnya gitu loh. Jadi dengan adanya ya kejadian seperti ini itu sangat mencederai kepercayaan kita ya sebagai masyarakat Indonesia terhadap KPU ya. Jadi menurut saksi ya, narasumber itu ada partai Gelora ya, terus partai PKN dan partai Garuda. Itu yang di awal itu sebenarnya belum memenuhi syarat ya, atau BMS. Namun datanya itu dimanipulasi ya untuk dijadikan partai-partai tersebut itu telah memenuhi syarat ya untuk lolos ke menjadi parpol ya di tahun 2024 yang akan datang. Ya, tidak mungkin juga ya untuk KPU daerah ya itu mengubah ataupun memanipulasi data ya itu tanpa adanya perintah dari jajaran tingkat atasnya ya. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin, dan tidak akan mungkin berani ya kalau tidak ada wewenang ataupun perintah dari atasan dari KPU daerah ya. Ya, dengan adanya ya berita yang saat ini sedang ramai dibicarakan ya, itu membuat kita ya para masyarakat itu menjadi sanksi ya. Rasa kepercayaan kita sebagai masyarakat itu menjadi berkurang ya. Belum dimulai saja ya untuk pemilu di tahun 2024 nanti ya. Saat ini ya itu sudah ada tindakan kecurangan ataupun suatu tindakan yang tidak jujur ya dan tidak sesuai prosedur.
Ya harusnya ini harus segera diselesaikan ya. Kalaupun ada oknum-oknum ya, ataupun pimpinan yang tertinggi pun ya, itu harusnya diganti ya. Anggota-anggotanya itu harus diganti semua. Karena kalau memang terbukti benar ya. Dan banyak media-media juga ya. Dan mungkin juga akan ada saksi-saksi lainnya juga, nggak cuma satu ya. Ini untuk negara kita loh ya. Untuk kelangsungan negara kita ya. Itu ya bukan saya saja ya, tapi kita semua para masyarakat menginginkan ya untuk pemilu di tahun 2024 nanti itu berjalan dengan jujur dan adil ya. Harus benar-benar transparan dan terbuka tanpa adanya manipulasi data ya. Dari sini ya, itu kita para masyarakat itu malah menjadi sanksi ya akan kepercayaan kita terhadap KPU ya. Apakah nanti ya pemilu 2024 nanti yang akan diselenggarakan itu hasilnya itu sesuai dengan real ya. Harusnya ya pihak KPU itu harus berdiri sendiri ya, harus independen, tidak memihak dari uh, salah satu atau memihak dari orang-orang yang memiliki kekuasaan ya, atau orang-orang yang memiliki pengaruh di suatu pemerintahan saat ini. Harusnya netral KPU itu dan harus menjalankan semuanya itu sesuai prosedur ya. Harus terbuka dan harus benar-benar transparan dari awal sampai akhir. Ya, kita semua mengharapkan ya untuk pemilu 2024 nanti itu akan menghasilkan ya sebuah pemerintahan yang baru ya dengan pemimpin negara yang baru ya. Itu yang nanti terpilih itu benar-benar dari hasil suara kita ya. Suara terbanyak kita dari Sabang sampai Merauke. Itu benar-benar harus data yang real ya. Dan semoga saja ya untuk pemilu 2024 nanti itu juga akan diawasi ya, kita sebagai masyarakat ikut mengawal dan harus benar-benar bersih ya dari yang namanya manipulasi data ya. Ya setelah terjadi berita yang belum lama ini itu membuat asumsi para masyarakat itu akan kepercayaan para masyarakat untuk penyelenggara KPU yang saat ini itu menjadi meragukan ya. Ya jadi semoga pihak DPR Komisi 2 ya itu
sebagai mitra dari KPU itu harus menindaklanjuti ini secara dengan tuntas ya. Harus ada evaluasi lagi dan harus benar-benar diselesaikan ya. Adapun harus diubah kembali ya untuk orang-orangnya yang ada di dalam KPU sendiri ya, itu ya harus benar-benar dituntaskan ya. Karena dengan kejadian ini ya, kita para masyarakat pun menjadi ragu dan sangsi akan kebenaran hasil yang akan keluar, yang akan diumumkan oleh pihak KPU ya, dimana data-data itu bisa dimanipulasi semua ya. Ayo tolonglah ya, jangan hanya semata-mata untuk sebuah ambisi ya, untuk mendapatkan kursi di pemerintahan ya, dan jangan menyalahgunakan jabatan maupun wewenang yang telah diberikan itu yang merugikan bangsa dan negara kita ya. Belum dimulai saja pemilu ya, dari sebuah partai saja ya, itu datanya bisa dimanipulasi. Apalagi nanti apabila pemilu 2024 nanti itu sudah dilaksanakan. Ya kita semua berharap ya untuk pihak penyelenggara KPU ini harus benar-benar jujur dan adil ya, harus benar-benar transparan, terbuka ya, dari awal sampai akhir ya, dan harus menjalankan semua kinerjanya itu sesuai prosedur dan bergerak, berjalan ya, menjalankan tugasnya itu tanpa adanya kerjasama di belakang ya, ataupun adanya main mata dari beberapa partai ataupun pejabat yang memberikan keuntungan pada pihak KPU ya. Ya semoga saja ini harus segera diselesaikan ya. Setelah sekian lama ya, untuk 2 periode ya, kita masyarakat itu mengharapkan adanya perubahan ya, untuk negara dan bangsa kita itu lebih baik lagi ke depannya ya.
dengan adanya pemilu di tahun 2024 nanti, itu harapan kita semua ya sebagai masyarakat Indonesia itu menghasilkan ya sebuah pemerintahan yang lebih baik ya untuk partai-partainya ya, untuk anggota-anggota partainya itu yang terpilih ya, yang mewakili kita masyarakat ya, yang akan ikut andil dalam menjalankan sebuah pemerintahan ya, itu benar-benar bisa membawa perubahan yang lebih baik dari saat ini ya. Iya enggak? Iya kan? Jadi kita semua mengharapkan ya untuk pemilu 2024 nanti itu benar-benar berjalan dengan jujur dan adil tanpa adanya manipulasi data ya. Kalau bagi mereka sebuah manipulasi data itu sebuah hal yang biasa ya, ya hancurlah negara kita ya. Hancur dengan orang-orang yang memiliki ambisi besar ya, yang hanya untuk mendapatkan keuntungannya sendiri ya. Maka apa artinya ya sebuah pemerintahan, dan apa artinya sebuah negara kalau orang-orangnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi apa tujuan kita ya mengadakan pemilu 2024 nanti ya? Semata-mata untuk menghasilkan sebuah pemerintahan yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dan lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi dari sekarang saat ini ya. Itu harapan kita semua, para masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada yang namanya perpecahan ya. Tidak ada yang namanya perpecahan suatu daerah ya. Tidak ada yang namanya kericuhan. Dan kita mengharapkan untuk di tahun 2024 nanti itu menjadi negara yang lebih baik lagi dari saat ini ya. Menjadi lebih sejahtera lagi dari saat ini. Iya enggak? Iya kan? Itu tujuan kita semua gitu loh. Jadi kita mengharapkan semua ya, semua masyarakat Indonesia itu mengharapkan untuk pihak penyelenggara ya, KPU itu harus menjalankan tugasnya itu sesuai prosedur dan secara jujur dan adil dan transparan ya, dari awal sampai akhir. Dan untuk oknum-oknum ya yang mungkin yang saat ini juga masih diperbincangkan ya tentang adanya dugaan
ya, itu manipulasi data dari KPU daerah. Secara umumnya ya, tidak mungkin untuk suatu ya, untuk di KPU daerah itu bisa maupun berani ya mengubah data ya, memanipulasi data, sebuah data itu tanpa adanya perintah dari atasan ya. Tidak mungkin ya. Dan sesuai apa yang disampaikan oleh saksi narasumber ya, ya kita semua bisa melihat ya, dan bisa menyimak akan adanya tindakan licik ya, tindakan ini sebuah tindakan kejahatan ya, yang bisa mengubah data ya, memanipulasi data. Lalu nanti bagaimana ya untuk kita mengadakan pemilu di 2024 nanti ya, apabila sebuah data pun ya dari pihak KPU ini bisa dimanipulasi. Ya enggak? Dari awal pun saya pribadi ya, itu yang namanya polling tracker dan sipol ya, yang sifatnya hanya sebuah data-data yang belum tentu benar sesuai real ya. Saya nggak percaya dengan yang namanya seperti itu ya. Yang bisa dipakai itu hanya data tertulis ya, dan data di lapangan ya, sesuai atau tidak ya di lapangan tersebut ya, untuk rekapitulasi data ya. Itu yang real itu yang di lapangan ya. Jadi maka harus dikawal terus ya, yang namanya suatu bentuk pemilihan ya, entah pemilihan apapun itu untuk rekapitulasi itu harus dikawal di lapangannya ya. Adapun yang namanya polytracking atau sipol atau apalah lah ya, yang data hanya menggunakan grafik ya, itu semua bisa dimanipulasi ya. Karena yang real itu yang di lapangan, di berbagai daerah, berbagai provinsi, itu data-data realnya itu ya yang ada di lapangan saat itu ya, tentang suara-suara ya, data rekapitulasi itu yang real itu yang di lapangan. Dan itu harus benar-benar
dikawal dengan ketat ya. Kita sebagai masyarakat ikut mengawal ya di daerah kita masing-masing. Tentang suara yang terbanyak ya untuk pemilihan suara. Karena kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia ya, yang menentukan ya nasib bangsa dan negara kita sendiri ya. Kita yang memilih sendiri ya untuk calon-calon kita ya, yang kita rasa ya mereka mampu mengemban suatu tanggung jawab ya, yang ikut serta dalam mengelola pemerintahan. Jadi tidak ada yang namanya manipulasi data ya, agar tidak ada yang namanya kegaduhan lagi ya. Dan buatlah masyarakat ini ya percaya ya 100% dengan pihak penyelenggara KPU yang akan datang di tahun 2024 nanti ya, yang akan melaksanakan ya pemilu di 2024 nanti. Jangan hanya karena ambisi ya sebuah partai ataupun individu ya ingin menjadi orang nomor satu ya yang menjabat sebagai presiden ya, dan yang menjabat di suatu parlemen pemerintahan ya, itu hanya mengandalkan uang ya, itu bisa mewujudkan keinginan mereka. Jangan ya. Mau jadi apa bangsa dan negara kita nanti ke depannya ya, kalau dari partai-partainya ya, dari orang-orang partai itu sendiri ya, itu tidak bisa mengemban ya tanggung jawab mereka ya, dan tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya. Mau jadi apa bangsa dan negara ini kalau dari awalnya saja itu sudah tidak jujur ya, yang menghalalkan segala cara ya, yang memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya untuk mewujudkan ambisi keinginannya. Ini bukan hal yang sepele, bukan ya. Ini bukan suatu hal yang remeh. Ini menyangkut bangsa dan negara kita ke depannya ya. Jadi semoga saja ya masalah ini semua bisa segera terselesaikan dan bisa membuat masyarakat itu bisa percaya lagi ya
percaya dengan penyelenggara KPU yang akan menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 nanti. Kalau memang perlu diganti ya orang-orangnya, orang-orang dari KPU ini ya sudah diganti. Yang mungkin menurut masyarakat orang tersebut itu bisa ya mengemban tanggung jawabnya ya, yang bisa amanah ya, bisa menjalankan perannya, tugasnya dengan jujur dan adil ya. Ya sudah, diganti saja agar tingkat kepercayaan kita masyarakat oleh KPU ini ya itu bisa kembali lagi 100%. Dengan adanya kejadian seperti ini ya, dengan adanya berita tentang pihak KPU daerah itu ya yang memanipulasi data, itu sudah mencederai kepercayaan kita para masyarakat ya. Kita para masyarakat itu menjadi ragu ya, apakah nanti di tahun 2024 nanti itu hasil dari pemilu tersebut itu benar-benar sesuai realitanya ya, sesuai real ya, ataukah juga bisa dimanipulasi lagi datanya. Itu yang menjadi rasa cemas kita ya sebagai masyarakat. Ya enggak? Iya kan? Iya, kita bicara real ya. Ya, jadi semoga ya masalah ini mengenai KPU ya yang memanipulasi data itu harus segera diselesaikan ya dengan tuntas ya sampai akar-akarnya, agar masyarakat juga bisa kembali percaya 100% ya dengan hasil yang akan keluar ya di pemilu 2024 nanti. Ya, mungkin sementara cukup sekian dulu ya. Lain kali kita sambung lagi. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.